Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya ya, dengan mata kuliah berbeda. Nah, eh, sebelumnya ya, semester-semester sebelumnya kita udah belajar yaitu tentang web design. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah belajar web design, bagaimana membuat sebuah web ya, mendesain sebuah web. Sekarang bagaimana kita untuk mengelola web ya. Nah, jadi di dalam web itu ada dua jenis web ya. Web pertama yaitu web dinamis dan web statis. Nah, web dinamis yaitu web yang bisa kita ubah kontennya ya sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan web statis yaitu webnya itu akan tetap ya. Kecuali kita akan masuk ke dalam codingnya, kita ubah baru gitu masuk dengan statis ya. Kalau web dinamis kita hanya perlu mengelolanya saja. Jadi kita bisa merubah konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, di mata kuliah ini ya ada beberapa kebutuhan aplikasi yang diperlukan. Nah, pertama itu disebut dengan web server, ya. Nah, web server di sini sama-sama kita ketahui ya, mungkin sebagian udah ada yang mengetahui web server itu apa. Salah satunya adalah SAMPP. Nah, kenapa kita butuh web server ya dalam mata kuliah ini? Nah, di mata kuliah ini kita akan belajar yang namanya web programming. Artinya kita akan membangun sebuah web. Berbeda dengan sebelumnya kita hanya mendesain web ya. Sekarang kita akan membangun sebuah web. Nah, dalam membangun sebuah web tentu kita perlu sebuah server ya. Nah, untuk servernya itu kita pakai yang ada di laptop kita sendiri. Nah, yaitu yang disebut dengan web server. Nah, salah satu aplikasi untuk web server itu disebut dengan XAMPP. Lalu yang kedua, aplikasi yang kita butuhkan itu seperti kita ketahui semuanya, web browser. Nah, pada umumnya semua udah tahu ya, web browser itu apa? Seperti Google Chrome, nah Mozilla dan segala macamnya ya. Lalu lalu yang ketiga, nah text editor. Nah, text editor pada umumnya juga kita udah gunakan, yaitu salah satunya yang menggunakan namanya Sublime Text. Nah, oke, jadi umumnya tiga bagian ini yang perlu kita gunakan ya dalam membuat sebuah uh, pemrograman web. Nah, dalam pemrograman web kali ini ya, web programming ini, nah kalau dulu dalam membangun sebuah web design kita menggunakan yang namanya HTML, CSS ya bahasanya. Ada lagi namanya bahasanya itu JavaScript dan segala macamnya. Nah, untuk web programming sendiri, bahasa yang kita gunakan itu namanya bahasa pemrograman PHP ya. Jadi PHP itu bukan pemberi hadapan palsu ya, cuma PHP itu disebut dengan Hypertext Preprocessor. Nah, itu kepanjangan dari PHP itu sendiri. Nah, oke. Saya akan lanjut saja untuk teori. Saya udah share di modulnya. Jadi saya akan tinggal praktek saja. Nah, tapi pastikan ketiga kebutuhan ini harus terinstall ya. Pertama itu SMPP, Google Chrome, dan Sublime Text. Oke, saya akan mulai dulu dengan yang namanya web server. Di sini saya sudah punya web servernya ya, namanya XAMPP di sini. Nah, kalau saya buka, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, bentuk seperti ini. Ada namanya Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah web server, ya, dalam membangun sebuah web programming, nah, yang perlu kita aktifkan itu ada dua, yaitu Apache dan MySQL. Di sini saya udah aktifkan, ya, saya di sini udah aktifkan. Namun kalau belum aktif, silakan diaktifkan, diklik Start di sini, ya, Apache sama MySQL-nya. Oke, kalau ini sudah selesai, boleh di quit saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke tempat penyimpanan dari XAMPP kita. Oke, biasanya kita akan menginstal XAMPP itu adanya di C, ya, ada di C. Lalu setelah itu ada namanya XAMPP. Oke, setelah dalam XAMPP ada namanya htdoc. Oke, nah di dalam htdoc inilah kita akan membangun atau menyimpan file-file project dari web programming kita. Oke, di sini saya sudah ada beberapa aplikasi yang pernah saya bikin ya. Nah, sekarang untuk pertemuan pertama ini
saya akan cobakan membuat folder baru saja ya. Oke, di sini akan saya bikin ya. Oke, di sini saya akan bikin nama foldernya adalah web programming ya. Jadi dalam web programming inilah kita tempat menyimpan file kita. Oke. Nah, oke. Selanjutnya untuk web browser ya, semuanya udah ada ya. Itu ada. Oke. Kita akan masuk ke text editor kita. Oke. Sekarang saya akan coba buka folder saya dulu, folder web programming tadi. Ya. Di C kita buka ya. Sum htdoc lalu web programming ya. Select folder. Oke. Nah, jadi di sini ya tempat kita akan mengetikkan coding kita. Oke, saya akan cobakan buka dulu. Saya akan klik kanan, new file. Oke, di sini saya akan ketikkan bentuk dari struktur coding PHP. Nah, coding PHP itu dimulai dengan yang namanya buka kurung, tanda tanya, PHP. Lalu ditutup lagi dengan tanda tanya, tutup kurung. Nah, ini yang disebut dengan struktur dari PHP. Ya. Nah, jadi ketika kita ingin mengisi konten kita apa segala macamnya, itu selalu berada di dalam PHP ini. Nah, sekarang saya akan coba simpan dulu, ya. Simpan dulu. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Kalau dulu ketika kita belajar web design ya, formatnya selalu .html. Nah, kalau untuk PHP sampai sama yaitu dengan menggunakan .php. Sebagai contoh, saya akan bikin di sini namanya pertemuan 1.php. Oke, saya akan coba save. Oke. Nah, jadi di sini sudah ada file PHP kita. Pertemuan 1.php. Nah, oke, saya akan coba ya. Oke, biasanya kalau di dalam HTML ya, di dalam HTML ketika kita ingin mengetikkan untuk menampilkan teks, menampilkan teks saja ya, itu biasanya kita kan langsung ketik saja. Oke, misalkan nama saya adalah Budi. Ketika saya jalankan, maka akan langsung muncul nama saya adalah Budi. Tapi berbeda dengan ketika kita menggunakan PHP. Nah, kalau ketika kita menggunakan PHP, nah untuk menampilkan teks ya, itu menggunakan yang namanya echo. Bukan echo patrio ya, tapi echo saja, echo ya. Nah, sekarang baru kita bisa menampilkan. Nah, contohnya adalah nama saya Budi. Oke. Nah, di sini baru kita bisa menjalankan program dari PHP kita. Nah, jadi kalau misalkan format file kita adalah PHP, tapi kita tidak menggunakan PHP, apakah bisa tampil? Tentu saja tidak, ya. Karena dalam PHP sendiri untuk menampilkan teks dia menggunakan yang namanya echo, dan echo tersebut harus berada di dalam struktur PHP. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjalankannya? Bagaimana sih bentuk hasilnya ya? Nah, saya akan jalankan. Oke, silakan buka Google Chrome, UC browser dan segala macamnya. Oke. Nah, untuk menjalankannya berbeda ketika kita menggunakan yang namanya HTML dulu ya, HTML. Nah, kalau kita menggunakan HTML, kita tinggal langsung double klik ya file kita. Nah, tapi berbeda ketika kita menggunakan yang namanya PHP ya, karena dia berjalan dengan menggunakan server. Nah, bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya adalah tinggal kita ketik di sini localhost. Oke, localhost garis miring. Nah, lalu nama folder kita. Apa nama folder kita tadi? Yaitu web programming, web underscore programming. Oke, saya cek lagi. Oke ya, web programming. Di sini kan besar kecil tulisan tidak jadi masalah. Web programming, lalu garis miring lagi, lalu nama file kita yaitu pertemuan 1.php. Jadi format PHP-nya jangan sampai
lupa. Oke, saya enterkan. Maka dia akan tampil seperti ini. Tada. Oke. Nama saya adalah Budi. Nah, jadi seperti itu kalau kita ingin membuat sebuah file PHP. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan HTML kan kita tinggal langsung klik ya, langsung ketik aja gitu tanpa harus kita bikin echo segala macamnya gitu ya. Jadi kita tinggal langsung ketikkan saja. Tapi berbeda dengan PHP, kita perlu yang namanya menuliskan echo. Karena kan kalau tidak menggunakan echo, maka bisa jadi program kita itu error atau nanti bisa jadi dia tidak tampil. Nah, oke, di sini saya udah bikinkan bentuk struktur dari PHP itu sendiri. Nah, di dalam PHP itu sendiri ada juga yang disebut dengan namanya variabel. Nah, apa itu variabel? Nah, biasanya kalau kalian udah belajar ya algoritma pemrograman sebelumnya ya, variabel itu adalah sebagai nama samaran. Ya, contohnya nama saya Khairun, tapi kalau di luar nama saya eh, Jack gitu ya, atau segala macam gitu ya, bisa nama-nama keren gitu ya. Begitu juga dengan yang ada di PHP, dia punya nama variabel atau nama samaran. Sebagai contoh ya, sebagai contoh di sini saya akan beri namanya variabel ya. Variabel itu identik dengan yang namanya tanda string atau bentuknya dolar. Jadi dolar ini disebut dengan string. Oke. Di sini saya akan bikin string nama. Oke. Sama dengan nama variabel itu ya, nama variabel ya. Jadi nama samarannya, nama samaran. Oke. Lalu kita kasih apa sih nama dari samaran kita? Contohnya kan nama saya, nama samaran saya kalau di luar kan Jack ya, biar keren. Tapi nama asli saya sebenarnya Khairunas. Nah, oke, saya bikin di sini adalah Khairunas. Oke. Nah, jadi saya kalau misalkan ya, saya ingin menampilkan nama saya berdasarkan nama samaran saya atau berdasarkan dari variabel, maka saya tinggal bikin di sini adalah oke. Jadi di sini adalah artinya adalah di sini saya tinggal bikin nama saya adalah string nama. Oke. Nah, jadi nanti kalau misalkan saya jalankan, kalau misalkan saya jalankan ya. Oke, saya akan coba jalankan dulu. Oke, saya refresh di sini. Maka akan muncul adalah nama saya adalah Khairunas. Nah, jadi nama variabel di sini membantu kita untuk menampilkan apa sih isi dari variabel. Nah, keuntungannya satu lagi, kalau misalkan kita punya teks yang panjang ya, misalkan nama saya Khairunas, S-nya banyak ya. Oke, kalau misalkan kita bikinnya echo, tentu ini banyak juga jadinya harus bikin Khairunas, Khairunas, Khairunas sampai banyak ya. Tapi kalau saya ingin menampilkan dia beberapa kali ya, contohnya saya ingin menampilkan dia beberapa kali. Oke, jadi tinggal bikin nama variabelnya saja. Oke, tinggal bikin nama variabelnya saja. Oke, nah saya akan coba jalankan. Nah, nama saya adalah Khairunas ya. Hai Khairunas gitu ya. Nah, jadi kita bisa bikin banyak ya, tapi dengan hanya satu variabel saja, tapi kita bisa bikin banyak. Oke. Nah, sekarang saya akan coba gabungkan dengan menggunakan HTML juga, dengan HTML juga. Nah, kalau dulu kita udah pernah belajar HTML kan ya, pernah belajar HTML. Nah, bagaimana mendesainnya dengan menggunakan HTML. Nah, sekarang saya akan coba gabungkan file PHP ini dengan file HTML. Nah, sebagai contoh, oke, sebagai contoh saya akan bikinkan dia itu seperti inputan data. Jadi ketika kalau misalkan dulu kalian belajar algoritma pemrograman, ketika kalian ingin memasukkan contohnya ya, masukkan nama Anda. Kita ketikkan nama, lalu kita enter, maka akan muncul nama kita. Nah, itu seperti itu bisa dibikinkan di pemrograman PHP gitu ya. Bisa juga dibikinkan di pemrograman PHP. Nah, sebagai contoh saya akan bikinkan seperti ini. HTML.
Oke, di sini ya. Saya juga bisa tambahkan contohnya di sini label ya, label di sini masukkan nama Anda. Oke. Oke. Saya akan gunakan untuk masukkan nama biasanya dulu kalau kita belajar di PHP ya, belajar di HTML ya, kita menggunakan yang namanya input ya. Jadi sebelumnya kita pernah belajar input dulu ya. Nah, jadi kita tinggal bikin di sini adalah input. Oke, input. Nah, dalam input ini kita bikin namanya di sini adalah tipenya adalah text karena yang akan kita inputkan itu adalah text. Lalu selanjutnya kita kasih dia name. Nah, name ini adalah nama dari inputan kita. Contohnya adalah nama. Jadi kan kita akan menginput nama di dalam ini. Oke. Oke, satu lagi. Nah, di dalam PHP untuk kita bisa memproses sebuah inputan kita butuh yang namanya form. Ya, dulu sudah saya pernah jelaskan form fungsinya buat apa ya. Form fungsinya buat apa? Selain dari untuk action, ya jadi kan dulu ketika kita ingin dari kita klik halaman ini pergi ke halaman lain kan menggunakan yang namanya link dulu ya. Ada lagi yang menggunakan action. Nah, action itu berada di dalam form. Oke. Di sini saya akan coba tambahkan form di sini, tapi saya tidak akan menggunakan action. Nah, saya akan menggunakan saja namanya metodenya. Method, lalu saya tambahkan di sini namanya post. Nah, oke, lalu saya tutup formnya. Nah, apa sih fungsi dari post ini? Nah, jadi di dalam form itu ada beberapa fungsi metode di dalamnya. Ada yaitu metode post dan metode get. Metode post adalah artinya adalah ketika kita menginputkan sesuatu yang ada dalam form ini, maka dia akan menangkap datanya untuk diproses. Sedangkan kalau get yaitu adalah kita akan menangkap datanya untuk kita ambil data tersebut. Nah, jadi itu fungsinya ya. Oke, jadi hampir sama sih fungsinya antara post sama get, itu enggak jauh beda. Nah, tapi biasanya orang akan lebih banyak menggunakan post daripada get. Oke, kita akan lanjut. Nah, setelah ada inputan di sini ya, masukkan nama, lalu inputkan nama di sini ya. Lalu saya akan coba kasih baris dulu biar berjarak. Nah, di sini saya akan tambahkan lagi untuk tombolnya. Input, tipenya adalah submit. Oke. Sini saya tambahkan value-nya adalah simpan data. Oke. Jadi ketika kalau misalkan saya ketikkan nama saya, maka nanti nama saya akan tampil. Oke, saya akan bikin seperti ini. Oke. Jadi string nama sama dengan yaitu string underscore post yaitu name yang ada di inputan kita. Jadi bikin seperti ini. Nama. Oke. Jadi nanti akan tampil nama kita. Oke, di sini saya akan kasih baris baru untuk sebenarnya. Jadi di dalam PHP itu kita bisa gabungkan dia ke dalam PHP itu ada HTML-nya, bisa kita gabungkan. Oke, saya akan cobakan ya. Oke, jadi ketika misalkan saya ketika nama saya lalu saya klik tombol submit, maka nanti PHP-nya akan memproses dan akan menampilkan data saya. Oke, saya contohkan ya, saya cobakan dulu. Oke. Nah, di sini masih ada kekurangan di sini karena nanti akan kita tambahkan ada beberapa coding yang perlu kita tambahkan nantinya. Oke, saya akan cobakan dulu. Oke, saya bikin di sini Khairunnas. Maka saya klik simpan data. Nah, maka akan muncul di sini nama saya adalah Khairunnas. Hai Khairunnas. Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi penggunaan antara PHP dan HTML. Nah, jadi fungsi dari PHP itu sebenarnya sederhana, yaitu PHP itu digunakan untuk sisi server kita dan digunakan untuk mengelola. Nah,
Nah, tadi kan ada bagian error ya. Ada bagian error, maka kita hanya perlu menambahkan beberapa codingan sintak sederhana ya untuk menampilkan dia tidak error. Padahal sebenarnya sih coding kita itu tidak error. Nah, tidak error coding kita. Cuma kenapa bisa seperti itu? Karena dia belum ada pemrosesannya. Oke, untuk menambahkannya, kita bisa tambahkan coding berikut. Oke, di bawah PHP kita bisa tambahkan ini, error reporting. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghilangkan kalau misalkan ada bagian yang terlihat error. Oke, saya akan cobakan lagi. Oke, saya akan cobakan di sini. Oke, bagian ini saya hapus dulu, saya enter dulu. Nah, jadi di sini bisa saya klik ya. Kalau misalkan susah. Nah, jadi di sini tidak tampil error lagi ya. Kalau tadi ada errornya, sekarang tidak ada errornya. Contohnya di sini masukkan nama Anda. Saya masukkan nama orang lain ya, namanya Budi Lepai. Oke, saya simpan datanya. Maka akan muncul Budi Lepai. Nah, jadi seperti itu proses dari PHP. Kalau dulu ketika kita menggunakan yang namanya HTML, kita tidak bisa proses seperti ini ya. Jadi cuma untuk desain saja, untuk tampilan saja. Nah, jadi untuk prosesnya, proses data itu dengan menggunakan yang namanya PHP. Namun PHP tersebut kita bisa gabungkan dengan HTML kita. Jadi kalau misalkan kita udah punya desain, nah sekarang udah kita belajar PHP. Nah, antara gabungan dua bahasa itu kita bisa membuat sebuah web. Oke. Nah, sekarang ini kan satu inputan ya. Ini baru satu inputan. Bagaimana sih cara misalnya kalau kita ingin menambahkan beberapa inputan? Oke, saya cobakan. Oke, saya akan cobakan lagi. Oke, ini saya copy saja lalu saya pastekan. Di sini saya masukkan jurusan Anda. Nah, untuk bagian input tipe teksnya, name-nya ini saya ganti dengan jurusan ya. Jadi ini harus sama ya, name-nya ini karena name ini yang kita butuhkan. Name sini adalah nama, name sini adalah jurusan. Oke. Lalu kita tambahkan lagi di sini. Nah, di bagian string nama ini kita ganti dengan jurusan. Nah, string postnya juga jurusan. Nah, apakah nama variabel ini harus sama dengan yang ada di atas? Tidak perlu sama gitu. Jadi kenapa saya harus bikin sama? Karena biar mudah untuk mengingatnya. Nah, jadi kalau misalkan saya bikin di sini jur aja, jadi nggak masalah, ya, jadi nggak masalah. Jadi kalau saya pengen bikin apapun jadi nggak masalah karena ini nama samaran. Jadi kalau misalkan nama samaran itu biasanya terserah bagi siapa yang mengembangkan aplikasinya. Contoh seperti di sini ya, nama saya adalah ini. Nah, saya akan bikin di sini saya dari jurusan. Oke. Jadi di sini adalah string jurusan. String jur ya. Oke, saya akan coba jalankan lagi. Oke. Nah, di sini ya, di sini kan ada dempet ya. Nah, untuk dempet kita bisa kasih jarak ya. Kita kasih jarak di sini. Saya kasih P aja ya, seperti dulu ya. Fungsi dari P itu memberi baris paragraf. Oke. Nah, oke, saya cobakan. Oke, saya masukkan di sini namanya Daniar. Jurusannya adalah Tata Boga. Oke, saya klik simpan datanya. Maka muncul di sini nama sayanya adalah Daniar dan saya dari jurusan Tata Boga. Nah, jadi simpel ya sebenarnya untuk PHP itu sendiri. Jadi rasa saya sih tidak terlalu sulit. Nah, jadi namun kalau ini masih awal mungkin masih biasa gitu ya. Kalau ini masih awal.
Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada lagi perkembangannya. Nanti kita kalau misalkan dulu ketika kalian belajar algoritma pemrograman itu kalian udah belajar eh apa namanya, saya nggak tahu tuh kalau misalkan kalian belajar algoritma pemrograman dulu menggunakan bahasa C atau bahasa apa, saya nggak tahu gitu. Namun kalau di bahasa pemrograman PHP itu sendiri sih hampir sama strukturnya dengan menggunakan bahasa di mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, pembelajaran sama, itu contohnya menampilkan data gitu ya, membuat logika percabangan, perulangan, menggunakan data array dan segala macamnya. Itu kan kita pelajari nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini seperti ini yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita kembangkan lagi ya dengan menggunakan proses-proses dalam PHP yang lainnya. Oke, jadi untuk di pertemuan ini kita sebenarnya mengenal bagaimana struktur dari PHP dan pengenalan yang namanya variabel. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.